از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, Hadrat Masih Maud alaihi wassalam telah menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan neraka bukan hanya di akhirat. Akan tetapi manusia bisa merasakan kehidupan neraka itu di dunia ini juga ketika hidup dijalani tanpa adanya Allah. Poin inilah yang akan kita bahas dalam program Lafaz Al-Masih dalam tema kehidupan neraka. Bersama saya Yudi Wahyudin dan juga narasumber kita Maulana Saiful Ahmad Faruk yang akan menyampaikan dan menjelaskan sabda dari Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dan akan menyampaikan pemaparannya. Baik, terlebih dahulu kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, berjumpa kembali ya untuk kita dapat mengupas dan mendalami sekaligus menikmati bagaimana sabda-sabda dari Hadrat Imam Zaman untuk kita bisa merasakan akan nikmat dan juga pencapaian ya surga di sisi Allah Subhanahu wa taala karena petunjuk ini. Ya, seperti apa yang disampaikan di awal tadi Maulana, bahwa tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah perihal kehidupan neraka. Tentu cukup segan sebenarnya saya membahas hal ini karena cukup mengerikan ya, sangat mengerikan bahkan ya, karena neraka merupakan puncak daripada penderitaan. Akan tapi tentu saja ketika kita mengenali adanya pembahasan ini adalah bagaimana agar kita bisa mendapatkan keselamatan daripadanya atau terhindarkan dari puncak penderitaan tersebut. Baik, selanjutnya Maulana kami mohonkan kembali untuk dapat menyampaikan terlebih dahulu sabda dari Hadrat Masih Maud alaihi wassalam terkait tema yang dimaksud sehingga kita bisa memahami bagaimana Huzur alaihi wassalam menyampaikan perihal ini. Silakan Maulana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadrat Masih Maud wassalam beliau bersabda tentang kehidupan neraka ini. Manusia hendaknya mengerti apa itu neraka. Neraka yang pertama adalah yang telah dijanjikan oleh Tuhan di akhirat. Dan neraka yang satu lagi adalah kehidupan itu sendiri jika kehidupan itu bukan demi Tuhan. Tuhan tidak menjadi penjaga atas orang semacam itu dan Dia tidak menolongnya dari kesulitan-kesulitan serta tidak memberikannya ketentraman. Jangan menganggap bahwa kekayaan, jabatan, kehormatan, dan anak yang banyak dapat memberikan ketentraman, kepuasan, dan kedamaian sejati pada seseorang. Hal-hal itu juga tidak dapat memberikan kehidupan surga, kesenangan, kepuasan hati yang merupakan kebahagiaan surgawi tidak dapat diperoleh melalui hal-hal itu. Hal-hal tersebut hanya dapat diperoleh melalui hidup dan mati dalam Tuhan. Inilah wasiat dari semua nabi, khususnya Hadrat Ibrahim alaihissalam dan Hadrat Yakub alaihissalam. Wasiat mereka adalah fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian hendaknya mati dalam keadaan berserah diri. Kesenangan dunia melahirkan keserakahan kotor dan menambah dahaga untuk memperoleh lebih banyak. Seperti seorang korban penyakit kehausan, haus tidak terobati dan penyakit pun akhirnya berakibat fatal. Dengan demikian api nafsu, ambisi, dan ketidakpuasan juga berkaitan dengan neraka. Dia tidak membiarkan manusia beristirahat, malah memberi semacam kebingungan dan ketidakpuasan. Hendaknya sahabat-sahabat saya melihat kenyataan bahwa seseorang jangan terlalu asyik dalam kecintaan terhadap kekayaan dan istri-istri serta anak-anak, sehingga dia begitu bernafsu, melampaui batas dan berlebihan, sehingga hal itu menjadi tabir penghalang antara dia dan Tuhan yang Maha Perkasa.
Ini cukup panjang ya sabda beliau. Nanti ada lanjutannya. Eh, di kutipan bagian pertama ini kita tadi menyimak bahwa beliau menjelaskan tentang ada dua kehidupan neraka. Yang pertama itu yang difahami secara umum bahwa neraka itu adalah kehidupan sebagai balasan bagi orang-orang yang berdosa nanti setelah kita meninggal dunia. Ya, kemudian yang beliau kutip di sini sebetulnya kalau kita perhatikan itu kehidupan neraka yang terjadi di dunia ini. Kalau kita pahami secara simpel ya, secara sederhana, neraka itu sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak enak, mungkin kepahitan hidup, ya, kesusahan, ya, kemudian sakit dan sebagainya, penderitaan, ya. Nah, kebalikannya orang menganggap bahwa hidupnya atau kehidupan surga itulah kebalikan, kenyamanan, ya, keberlimpahan, anak-anak yang soleh dan sebagainya. Tadi Hadrat Masih Maud mengutip bahwa beliau menjelaskan cenderung orang menganggap kehidupan yang nikmat itu adalah banyak anak, banyak harta dan sebagainya. Tapi ingat kata beliau bahwa yang dianggap sebagai penopang kenyamanan hidup dalam tanda kutip itu adalah surga, dianggap surga bagi seseorang. Ketika itu tidak dibarengi dengan ridho Allah, maka itu akan menjadi kehidupan neraka. Tidak sedikit misalkan di dalam sebuah keluarga, tentu ketika dalam sebuah keluarga itu ada hadir seorang anak, maka anak itu kan sejatinya harus menjadi penyejuk mata untuk kedua orang tuanya, untuk ayah dan ibunya dan keluarga besarnya. Tetapi kemudian ketika anak itu di dalam perkembangan kehidupannya tidak bisa dididik, ya, tidak mau diajak beribadah kepada Allah, nakal misalkan ya dan sebagainya, sangat memusingkan untuk kedua orang tuanya, maka ya itu menjadi kehidupan neraka. Atau tadi seperti beliau jelaskan, orang yang banyak hartanya cenderung dianggap itu sebagai kehidupan surga karena konon harta bisa atau uang itu bisa menjadi penopang untuk kehidupan yang nyaman. Tapi ketika harta yang banyak itu tidak dibarengi dengan ridho Allah, maka itu pun akan menjadi siksa. Ya, akan menjadi sebuah penderitaan. Ya. Tidak sedikit orang yang kaya tapi hidupnya tidak tenang, tidak senang ya. Dan sebagainya, jabatan dan sebagainya. Nah, maka di dalam kaitan ini kehidupan neraka yang seperti itu artinya bahwa sarana-sarana kehidupan yang semestinya menjadi penopang kehidupan yang nyaman ketika tidak ada ridho Allah di sana, maka itu menjadi semacam kehidupan neraka. Sekarang misalkan neraka itu panas katanya. Apa sih dunia ini yang panas? Ketika terjadi peperangan antar negara, keributan, pertengkaran dan sebagainya, apa sih yang diributkan? Sumber ekonomi, sumber daya alam, mineral dan sebagainya, sumber daya alam, mineral ya dan sebagainya ini kan dianggap untuk memperlancar, mempermudah dalam kita menjalani kehidupan. Ya, negara-negara misalkan yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, semestinya kan mereka sejahtera, rakyatnya nyaman, sejahtera. Tetapi karena di sana terjadi perebutan, iri hati dan sebagainya, terjadi peperangan, maka ini juga kehidupan neraka. Setiap peperangan itu adalah kehidupan neraka. Ya, setiap pertengkaran itu adalah kehidupan neraka. Setiap ketidaknyamanan itu juga hakikatnya adalah kehidupan neraka. Maka saya ingat kepada apa yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud Wassalam sebagai perbandingan ya. Beliau menjelaskan bahwa yang kehidupan neraka itu, beliau bersabda di dalam sabda yang lain, neraka itu bukanlah sebuah tempat berapi sebagaimana yang dibayangkan manusia, melainkan suatu keadaan jiwa yang timbul ketika manusia dijauhkan dari Allah. Jadi seseorang yang jauh dari Allah Ta'ala, yang tidak mau beribadah juga itu kehidupan neraka. Kemudian sabda yang lain misalkan, setiap dosa menyalakan api di dalam diri manusia, dan itulah yang kelak disebut api neraka. Seseorang berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah. Nah, setiap orang yang berdosa, sabda beliau, bermaksiat kepada Allah Ta'ala,
itu akan menyalakan api di dalam jiwanya. Di dalam dirinya itu ada api. Maka itulah yang juga dikatakan sebagai neraka. Jadi kalau orang banyak dosanya di dunia ini, juga sebetulnya dia sudah ada di dalam neraka tanpa dia sadari. Kemudian yang lain misalkan ini sebagai perbandingan, orang yang terputus dari Tuhan, hidupnya menjadi gundah gulana. Dan kegelisahannya itulah neraka baginya. Jadi orang yang gundah, orang yang gelisah, ya karena dia terputus dari Tuhan, dia jauh dari Allah Ta'ala, dia tidak mendapatkan pertolongan, tidak mendapatkan bimbingan, pada hakikatnya dia juga adalah dalam kehidupan neraka. Kira-kira seperti Ya. itu. Ini sepertinya ada penyebab lain yang tidak disadari oleh manusia, bagaimana seseorang itu menjadi yang melalaikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang tadinya potensi-potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seyogianya bisa mengantarkan kepada ketentraman atau surganya, akan tetapi karena tidak seiring dan sejalan dengan petunjuk Allah Ta'ala bagaimana menggunakan, bagaimana mensyukurinya, bagaimana memanfaatkannya dan seterusnya, menjadi lalai akhirnya, menjadi lupa dengan siapa yang menganugerahkan potensi-potensi tersebut. Ya, mungkin ini salah satunya, ya, kelalaian, kemudian tidak mengindahkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bersyukur, ya, dan selanjutnya menjadi salah kaprah di dalam penggunaan potensi tersebut. Saya jadi teringat terhadap satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan adanya potensi-potensi sebenarnya yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian manusia ini salah kaprah di dalam penggunaannya, kemudian menjadi neraka. Nanti Maulana bisa menyampaikan hubungan, gambaran, dan penyebab itu semua sehingga kita bisa selamat nih, ya, dari kehidupan neraka tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam firman-Nya, Quran surah Yunus, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Orang-orang yang tidak mengharapkan adanya perjumpaan dengan Allah Ta'ala, orang-orang yang tidak mengharapkan mendapatkan kasih sayang, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal ia benar-benar menginginkannya, dengan ia merasa puas kehidupan dunia, kemudian ia merasa tentram dengannya, ya, tadi menjadi satu hal yang disampaikan bahwa itu semua bisa menjerumuskan seseorang dari kelalaian, yang pada akhirnya serta orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala, tempat mereka adalah neraka sesuai dengan apa yang mereka lakukan itu. Bagaimana memperlakukan potensi-potensi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana Maulana bisa menghubungkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini secara umum, ya, dengan apa yang telah disampaikan oleh Hadrat Masih Maud SAW, kira-kira apa hal-hal yang menyebabkan kita terseret kepada kelalaian tersebut, Maulana? Ya. Tentu saja apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita menjalani kehidupan ini, baik secara pribadi, ya, sebagai makhluk individu, ya, maupun sebagai sebuah atau sebagai seseorang yang hidup di tengah masyarakat pada umumnya. Jadi kaitannya sebagai makhluk pribadi ini, maka kaitannya misalkan dengan ayat yang sangat populer, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa jin, manusia, ya, dan manusia ini kan tentu bukan hanya jisim yang begini, di dalam diri kita ini ada ada pikiran, ada penglihatan, pendengaran, ya, kolbun atau kolbun dikatakan di sana, bahwa semuanya itu karena anhu mas'ula. Mata kita ini akan ditanya oleh Allah, pendengaran kita ini akan ditanya oleh Allah, kolbun kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hal-hal ini, hal-hal dasar yang diberikan, ini modal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk mengabdikan diri kepada Allah, tidak kita pergunakan, tidak kita manfaatkan sesuai dengan arahan, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya karena anhu mas'ula, Allah akan tanya nanti. Ya. Tanggung jawab, ya. Itu akan dipertanggungjawabkan. Kita punya dua mata. Dua mata ini apakah mata selama kita
punya mata ini selama di dunia ini mata diperlihatkan untuk meraih ridhonya Allah, atau untuk meraih sesuatu yang Allah Ta'ala benci. Apakah telinga kita ini, pendengaran kita diperdengarkan, digunakan untuk mendengar sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, atau sebaliknya? Qalbun kita, pikiran kita, hati kita, apakah dipergunakan untuk memikirkan kebesaran Allah, atau sebaliknya? Itu secara individu. Maka karena anhu mas'ulah, semua ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka cara yang terbaik adalah bagaimana? Allah sudah memberikan petunjuk. Allah sudah memberikan arahan kepada kita bagaimana kita menggunakan modal sarana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, kemudian dalam kehidupan bermasyarakat, ya, maka seseorang itu akan menjadi baik. Pertama, ada niat dia untuk menjadi orang baik. Yang kedua, dia juga harus berusaha untuk bisa mempengaruhi lingkungannya menjadi baik. Nah, karena orang itu bisa mempengaruhi dan juga bisa terpengaruh. Kalau dia pribadinya kuat, dia bisa mempengaruhi yang lain. Ini dimiliki oleh para nabi, para rasul. Mereka memiliki daya asar muta'assir. Artinya mereka memiliki pengaruh dan bisa mempengaruhi. Nah, tapi kalau misalkan pribadi kita ini banyak kelemahan, banyak kekurangan, maka Allah Ta'ala perintahkan kunu ma'as shodiqin. Maka kalian harus berada di lingkungan orang-orang yang baik. Harus berada di lingkungan orang-orang yang benar. Bergaul, berguru kepada orang yang benar, kan begitu. Baru kita bisa memanfaatkan secara maksimal potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Karena ini nanti semua yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Penjelasan Maulana tadi menyegarkan kembali bagaimana sebenarnya kita bisa menyadari potensi-potensi tersebut, agar dari potensi itu bukan mengundang laknat, tetapi justru akan menghasilkan dan meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tadi Maulana sudah sampaikan juga bahwa apa yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud berkenaan tentang tema ini baru sebagiannya. Ya, barangkali kita bisa mendengarkan kembali secara lengkap dan seutuhnya dari apa yang disampaikan oleh Huzur berkenaan tentang ini. Silakan Maulana. Saya lanjutkan ya, bagian yang kedua dari sabda beliau tadi. Beliau alaihissalam bersabda, itulah sebabnya mengapa kekayaan dan anak-anak disebut ujian. Mereka juga menyiapkan neraka bagi orang itu, dan jika dia dipisahkan dari mereka, dia menjadi begitu amat gelisah. Dan itulah ya yang tercantum di dalam Al-Quran, narullahil muqadah allati tatali'u 'alal af'idah. Api Allah yang dinyalakan yang sampai ke dalam hati. Al-Humazah ayat 7-8. yakni api itu yang membakar hati manusia seperti daging bakar dan membuatnya lebih hitam daripada arang adalah kecintaan terhadap ghairullah, sesuatu selain Allah yang maha perkasa. Dengan adanya saling ikat mengikat dan pergesekan satu sama lain timbul suatu panas. Demikian pula dengan adanya pergesekan yang ditimbulkan oleh rasa cinta terhadap manusia dan rasa cinta terhadap benda-benda dunia, maka kecintaan terhadap Allah pun menjadi terbakar. Hati menjadi kelam dan menjauh dari Allah serta menjadi sasaran berbagai macam ketidaktentraman. Namun, tatkala hubungan dengan benda-benda dunia itu dibalut di dalam hubungan dengan Allah dan kecintaan terhadap benda-benda itu dituangkan dalam kecintaan terhadap Allah, maka pada saat itu pergesekan mereka antara satu sama lain akan mengakibatkan terbakarnya rasa cinta terhadap ghairullah atau selain Allah, dan sebagai gantinya akan muncul suatu cahaya dan nur. Kemudian keridhaan Allah menjadi keridhaannya dan keridhaannya menjadi keridhaan Allah Ta'ala. Dengan mencapai kondisi demikian, kecintaan terhadap Allah menjadi seperti nyawa baginya. Dan sebagaimana untuk hidup diperlukan kebutuhan-kebutuhan hidup, maka untuk hidupnya yang diperlukan hanyalah Allah dan Allah semata. Dalam ungkapan lain dapat dikatakan bahwa kebahagiaan dan ketentramannya hanya terdapat di dalam Allah. Kemudian, jika dia memperoleh suatu penderitaan dan kesusahan di kalangan orang-orang dunia, itu memang dia hadapi. Namun sebenarnya dalam duka nestapa itu pun dia merasakan kelezatan ilahi dengan nikmat dan tentram, yakni suatu hal yang tidak dapat diraih oleh orang-orang dunia yang paling bahagia sekalipun. Nah, ini penggalan kutipan yang kedua. Jadi kecintaan itu
beliau membagi kecintaan kepada Allah, dan yang kedua kecintaan kepada ghairullah. Kecintaan kepada Allah seperti tadi yang dijelaskan di bagian awal ya sabda beliau. Kemudian yang kedua adalah kecintaan kepada ghairullah, kepada selain Allah. Ini yang akan membakar hati. Jadi di dalam ayat yang lain dikatakan Allah Ta'ala tidak menciptakan dua hati di dalam satu dada. Jadi artinya Allah Ta'ala tidak menciptakan dua cinta di dalam dada manusia. Kalau kecintaan kepada dunia itu lebih besar, maka kecintaan kepada Allah pasti akan lebih kecil atau berkurang. Sebaliknya demikian. Maka kalau di bagian pertama tadi kecintaan Allah Ta'ala begitu besar, ya sehingga mengalahkan, menekan kecintaan kepada ghairullah, maka jalan keselamatan. Ya. Tapi bagian kedua ini kalau kecintaan kepada ghairullah, kepada yang selain Allah itu lebih besar, kepada anak, kepada jabatan, ya kepada harta dan sebagainya, itu lebih besar dibanding kecintaannya kepada Allah, maka itulah yang akan menyebabkan seseorang itu menjadi terseret dalam kehidupan neraka. Nah, tadi ada kata kunci sebetulnya yang menarik ya, bahwa ketika semua ini diniatkan karena Allah untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka penderitaan semenderita apapun, sesusah apapun, sesulit apapun, maka di dalamnya itu ada kelezatan ya yang Allah Ta'ala turunkan ke dalam hati orang-orang yang seperti itu. Nah mungkin ini yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Rasulullah ya tentu menjadi contoh yang paling utama. Para sahabat kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya, ada yang kehilangan istri, kehilangan suami dan sebagainya, kehilangan anak, kehilangan orang tua. Mungkin dilihat secara umum ini sebuah penderitaan. Untuk mereka menjadi milik Allah, mereka menjalankan perintah Allah, itu sebuah penderitaan. Tapi bagi mereka di dalamnya itu ada kelezatan. Bahkan ketika mereka dituntut berjihad fisabilillah, dan pada ujungnya jihad fisabilillah pada zaman itu adalah tentu nyawa yang paling tinggi yang harus diserahkan, adalah bagi mereka itu ditunggu. Ketika para sahabat yang lain, kawan-kawannya ada yang kemudian wafat, syahid ya di medan pertempuran dalam jihad fisabilillah, mereka merasa iri. Bagi pandangan umum dunia itu sebuah penderitaan, tapi bagi mereka itu adalah sebuah kelezatan. Inilah ketika kecintaan ya betul-betul ditujukan hanya dan hanya, tadi ya kata kuncinya hanya dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, Masya Allah, luar biasa. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana pengorbanan atau sebesar-besarnya pengorbanan yang ditunjukkan, yang dibuktikan oleh orang-orang yang benar di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan adanya penyatuan dengan Allah Ta'ala itu sendiri, sehingga daripadanya berakibat kepada selamatnya dari penderitaan dan juga berakhir dengan bagaimana bisa menikmati kehidupan yang penuh rahmat, ya, kehidupan yang penuh kasih sayang, kehidupan yang penuh dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya penyatuan ini. Penyatuan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan bagaimana ia bisa mengikuti setiap perintah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali Maulana ya. Baik, jazakumullah, alhamdulillah. Tidak terasa waktu sudah membatasi kita Maulana. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang ingin kita gali dan bisa kita gali lebih dalam dari bahasan ini, akan tetapi karena waktu sudah membatasi, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan sambung lagi pada kesempatan yang akan datang, yang tentunya akan lebih memberikan kita kesempatan menggali lebih dalam dan meraih hikmah-hikmah dari apa yang disabdakan oleh Hadrat Masih Maud. Jazakumullah khairal jaza Maulana. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah pemirsa di rumah sekalian. Ya, sampai di sini perjumpaan kita dalam tema kehidupan neraka bersama narasumber kita Maulana Saifullah Ahmad Faruk yang sudah menyampaikan penyampaian dan penjelasannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan taufiknya kepada kita semua untuk kita dapat menyadari diri bahwa bagaimana cara kita agar senantiasa dapat memanfaatkan setiap potensi yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sebagai sarana bagi kita untuk dapat meraih
kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya Yudi Wahyudin beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Insya Allah taala kita akan bertemu kembali pada episode yang akan datang, yang tentunya kita akan diberikan kembali kesempatan untuk menggali lebih dalam ilmu, hikmah, dan juga bagaimana cara untuk meningkatkan keimanan dan kesalehan. Jazakumullah ahsanal jaza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده